Selamat datang di kuliah online Dasar Pemrograman. Bersama saya Drusal Ignatius Moses Setiadi. Kali ini kita akan membahas materi tentang perulangan atau looping. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang konsep perulangan. Struktur pengulangan terdiri atas dua bagian, yaitu kondisi pengulangan berhenti atau ekspresi logik dan badan pengulangan, aksi yang diulang. Di sini terdapat contoh flowchart program dimulai, ada variabel bilangan, kita isi dengan 1. Ini adalah kondisi perulangan. Ketika bilangan lebih kecil dari 6, jika ya, maka tampilkan bilangan, lalu bilangan ditambah dengan 1. Selanjutnya kembali lagi ke badan pengulangan awal. Karena bilangan sudah ditambah 1, maka bilangan sudah menjadi 2. 2 lebih kecil dari 6, maka tampilkan bilangan dan bilangan ditambah 1. Begitu seterusnya hingga kondisi perulangan tidak memenuhi lagi dan berhenti. Ketika berhenti, maka program akan selesai. Dalam bahasa C, terdapat 3 macam struktur pengulangan: while, do while, dan for. Terdapat pula pernyataan yang dapat dikombinasikan dalam perulangan, yaitu pernyataan continue dan break dan pernyataan goto. Apa itu pernyataan while? While adalah pengecekan terhadap loop yang dilakukan di bagian awal sebelum tubuh loop atau pengulangan. Bentuk umumnya while, kondisi perulangan berhenti, dan pernyataan di dalam badan perulangan. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangan belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisi bernilai benar atau true, dan akan berhenti apabila kondisi bernilai salah. Ini adalah gambaran flowchart-nya. Mari kita coba contoh programnya. Dalam main program terdapat int x sama dengan 1, while x lebih kecil sama dengan 10, maka printf bahasa C, lalu x++ return 0. Nah, dalam badan perulangan ini akan diulang sebanyak 1 sampai dengan 10 kali. Mari kita coba jalankan program ini. Bahasa C di looping sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh while yang kedua adalah perulangan dengan jumlah tak tentu. Pada contoh program yang pertama, while dilakukan sebanyak 10 kali dari 1 sampai dengan 10. Pada contoh ini, while akan dilakukan sebanyak jumlah tak tentu ketika i tidak sama dengan 99. Pada awal program, i diisi dengan 0. Lalu, karena 0 tidak sama dengan 99, maka perulangan di dalam ini akan dilakukan sampai kita menekan angka 99. Kita coba program ini. Misalnya kita isi 6, maka bilangan Anda adalah 6. Kita isi 3, kita isi 5, kita isi 99. Maka perulangan akan berhenti. Bentuk pengulangan kedua adalah do while. Perulangan do while mirip dengan perulangan while. Bedanya, kondisi pengecekan berada di akhir perulangan. Hal ini menyebabkan struktur pengulangan ini minimal akan melakukan 1 kali proses, walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Di sini adalah bentuk umum dari while, do, pernyataan 1 sampai dengan pernyataan ke n, lalu while, di sini ungkapan atau kondisi. Kita coba lihat contoh programnya. Di sini terdapat contoh kode dengan do while, terdapat variabel x sama dengan 1, do printf bahasa C x++, lalu while x lebih kecil sama dengan 10, maka akan dilakukan perulangan sampai dengan x sama dengan 10. Kita coba kode ini. Perulangan bahasa C ditulis sebanyak 10 kali. Sekilas memang mirip dengan while, tapi kita coba, kita modifikasi program ini. Andaikan program ini kita isi dengan 11. Kalau dilihat dari kondisinya, 11 tidak lebih kecil sama dengan 10. Tapi karena dilakukan pengulangan minimal 1 kali tanpa pengecekan, maka ketika program ini dijalankan, bahasa C akan tertulis 1 kali. Struktur pengulangan ketiga adalah dengan for.
Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping, dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Ini adalah bentuk umum dari pernyataan for, ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3. Lalu di sini adalah pernyataan perulangan. Ungkapan 1 merupakan inisialisasi. Ungkapan 2 merupakan kondisi yang menentukan pengulangan terhadap pernyataan. Dan ungkapan 3 adalah sebagai pengatur variabel yang digunakan di ungkapan 1. Kita lihat contoh programnya. Ini adalah contoh perulangan dengan for. Hasilnya sama persis dengan coding dengan while. Hanya saja di sini ini for X sama dengan 1, X lebih kecil dari 10, X plus plus. Ketika X sama dengan 1 tidak lebih kecil dari 10, maka printf basa-basi. Lalu X ditambah. Jadi, ungkapan 1 dibandingkan dengan ungkapan 2, ketika memenuhi, maka pernyataan di dalam for akan dilakukan. Selanjutnya, ungkapan 3 dijalankan. Begitu seterusnya. For juga memiliki bentuk kosong, yaitu tanpa ungkapan. Misalnya di sini kita kosongkan. Ini artinya for dengan kondisi yang selalu true. Maka looping akan dilakukan terus-menerus. Kita buktikan, looping akan dilakukan terus-menerus. Maka kita akan berhentikan langsung. Selain itu dalam satu ungkapan bisa juga terdapat beberapa variabel. Misalnya, saya tambahkan variabel A, B. A sama dengan 0, B sama dengan 0, lalu kondisi berhentinya ketika A lebih kecil dari 5, lalu kita buat A plus plus dan B plus sama dengan 5. B plus sama dengan 5 sama artinya dengan B sama dengan B plus 5. Lalu kita printf %d, %d, A, B. Kita jalankan. Ketika A bernilai 0, B bernilai 0, karena A lebih kecil dari 5, maka pengulangan dilakukan dari 0 sampai dengan, di sini A-nya 0 sampai dengan 4. Sedangkan B ditambah 5, 0, 5, 10, 15, 20. Setelah kita membahas for, while, dan do while, kita akan bahas pernyataan break. Pernyataan break dapat digunakan dalam for, while, dan do while untuk keluar dari pernyataan-pernyataan itu. Terdapat gambaran while dan for. Untuk while, kondisi tertentu. Lalu if, jika kondisi memenuhi, maka break akan dijalankan. Maka akan keluar dari while dan looping selesai. Sama halnya dengan while, pada bagian for, ini adalah for untuk looping forever. Agar looping bisa keluar, maka di sini diberikan kondisi. Jika kondisi memenuhi, maka break juga dijalankan dan looping akan selesai. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh program dengan code block. Di sini terdapat integer bilangan sama dengan 1, lalu di sini adalah while bil lebih kecil sama dengan 10, artinya pengulangan dilakukan dari 1 sampai dengan 10. Lalu di sini ada if bil lebih besar dari 5 dan memenuhi, maka break akan dijalankan dan looping selesai. Tapi jika tidak memenuhi kondisi, maka yang dijalankan adalah printf %d, bil dan bil plus plus. Kita coba jalankan. Ini adalah hasil running program di samping. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika i sama dengan 6, maka looping akan berhenti. Kenapa? Karena kondisi if ini memenuhi dan break dijalankan. Ini adalah contoh program yang kedua menggunakan looping dengan for. For ini akan berhenti ketika kondisi if di sini memenuhi, maka break akan dijalankan. Terdapat char karakter, lalu di sini ada perintah printf. Anda bisa mengetik apa saja sampai tombol escape Anda tekan. Ini looping, lalu karakter dari keyboard akan disimpan pada char karakter, lalu karakter dibandingkan dengan nilai 27
27 adalah ASCII dari tombol escape. Ketika tombol escape ditekan, maka program akan selesai, program akan keluar dari looping dan return 0 atau program selesai. Kita coba buktikan program ini. Saya tekan tombol apa saja dari keyboard, ini tidak keluar dari looping, tapi ketika saya tekan tombol escape, maka looping selesai dan program berakhir. Berikutnya adalah pernyataan continue. Kegunaannya kebalikan dari break, dipakai untuk mengarahkan eksekusi keputaran atau iterasi berikutnya pada pernyataan perulangan. Ini adalah contoh pernyataan continue pada for. Terdapat integer bil, for bil 0, bil lebih kecil dari 10. Artinya perulangan akan dilakukan dari 0 sampai dengan 9. Lalu di sini printf %d, bil, artinya bil akan dicetak. Lalu di bawahnya di sini ada continue. Selanjutnya ada perintah printf. Perintah printf ini tidak akan dijalankan. Kenapa? Karena begitu bertemu dengan pernyataan continue, maka program akan kembali ke badan perulangan awal, yaitu printf %d, bil, selama kondisi masih memenuhi. Dapat diambil kesimpulan dalam hal ini printf perhatikan apakah saya muncul, ini tidak akan pernah muncul. Yang muncul adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bisa coba kodenya di dalam code block untuk memperjelas. Kita jalankan, ini hasilnya sama dengan yang ada di PowerPoint. Contoh kode continue berikutnya dengan menggunakan while, ini adalah program untuk menghitung rata-rata nilai yang dimasukkan dan looping akan berakhir ketika yang dimasukkan adalah nilai negatif dan apabila nilai lebih dari 100 maka nilai akan diabaikan. Terdapat integer pencacah, float nilai, float total. Lalu di sini printf menghitung rata, akhiri dengan memasukkan nilai negatif, pencacah diisi 0, lalu total diisi 0, while 1 ini agar looping forever atau ungkapan yang selalu benar. Di dalam while terdapat printf nilai pertama, kedua, dan seterusnya, nilai ke pencacah dari pencacah. Pencacahnya adalah awalnya 0, tapi di sini diisi 1, artinya nanti nilai ke 1. Lalu scanf %f, nilai dimasukkan dari keyboard. Ketika nilainya lebih besar dari 100, maka nilai diabaikan, continue, berarti ini looping akan dimulai dari badan pengulangan yang paling awal, printf ini. Lalu jika nilainya lebih kecil dari 0, maka break, berarti looping selesai. Tapi jika nilainya selain lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 100, maka pencacah ditambah dan total nilai juga ditambahkan. Lalu di sini setelah looping selesai, jumlah nilai dicetak dari pencacah dan nilai rata-rata didapatkan dari total dibagi pencacah. Kita coba jalankan. Nilai pertama misalnya saya isi 7, 9, 85, lalu saya isi 100 masih memenuhi, saya isi 101, nilai diabaikan, saya isi minus 1, looping selesai, dan dicetak jumlah nilai sama dengan 4, nilai rata 50,25. Pernyataan berikutnya adalah pernyataan goto. Pernyataan goto diperlukan untuk melakukan satu lompatan ke satu pernyataan berlabel yang ditandai dengan tanda titik 2. Bentuk umumnya adalah goto bawah titik koma, ini adalah perintah goto, artinya goto bawah. Bawah adalah label, ini adalah pernyataan, sedangkan bawah di sini adalah label. Nama labelnya ini berisi pernyataan. Jadi di sini goto bawah ada pernyataan 1, pernyataan 2 ini akan dilompati, tidak dijalankan karena ada goto bawah. Jadi jika di atas ini ada kode, maka kode di atas dijalankan, pernyataan 1 dan 2 dilompati dan langsung ke pernyataan 3. Nah, pada contoh penggunaan goto dalam bahasa C terdapat printf test goto \n, goto selesai. Maka printf hai aku kok tidak disapa, ini tidak di printf tapi langsung dicetak akulah selesai, dan ini hasil programnya. Untuk lebih jelasnya kita coba pada code block. Jadi ini hasilnya sama persis dengan hasil yang ada di PowerPoint. Sekian penjelasan saya tentang perulangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada materi berikutnya.